Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Afriandi sebagai penyuluh kehutanan pemula pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Sebagai penyuluh kehutanan, saya memiliki tupoksi untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan, mulai dari persiapan, lalu pelaksanaan, pemantauan, serta pelaporan dan evaluasi. Dan sebagai penyuluh kehutanan juga saya memiliki butir-butir kegiatan yang akan saya peragakan pada video berikut. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah. Silakan duduk Mas. Ya. Aduh. Aduh. Ini bikin kopi. Oh, siap. Bang. Gimana Pak kabarnya? Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Begini Pak, saya kan kesini belum ada program sekarang ini. Ya, jadi saya ya bawa telinga dan waktu lah untuk mendengarkan gimana keluh kesah dari kelompok Bapak gitu Pak. Saya ingin tahu Pak, sejauh ini gimana perkembangan kelompok Pak? Yang saya lihat dari laporan, kemarin itu kelompok sudah melaksanakan kegiatan konservasinya Pak ya? Iya, iya. Konservasi di lahan kritis. Gimana Pak? Ada masalah gitu atau ada kendala yang dihadapi oleh kelompok Bapak? Ya, alhamdulillah sementara kendala itu masih mungkin ada ya. Mungkin ya. Terima kasih. Itu di kesadaran masyarakat atau anggota itu lah maksimal. Tapi alhamdulillah bisa diatasi. Ya lihat sendiri lah ini di lapangan masih bagus lah Alhamdulillah. Kalau masalah air gimana Pak di sini? Apakah menjadi kendala atau gimana Pak? Oh ya, justru itu kami sama rekan-rekan, sama penyuluh, sama anggota, sama masyarakat juga masih dibicarakan tentang air. Iya, iya. Gimana solusinya itu ya kadang-kadang kami carilah solusinya gimana caranya. Mungkin ini airnya gimana gitu. Ya, kalau untuk masalah air ya Pak, insya Allah nanti saya coba koordinasikan ke CDK, nanti saya coba cari pemecahan masalahnya bagaimana. Tapi kalau untuk masalah kerja atau tenaga kerja itu harus ada motivasi, harus ada semangat dari kelompok Bapak sendiri begitu Pak. Pak Daman, ini bagaimana? Apakah rapat bulanan dari kelompok itu sudah berjalan Pak? Itu mungkin rapat itu masih belum berjalan semaksimal ya. mungkin ya. Tapi kalau rapat-rapat itu masih ada lah, tapi enggak secara rutinitas itu belum maksimal lah. Tapi kalau diimbau rapat pertemuan itu pasti datang. Iya. Mungkin saya belum rutin ya Pak. iya belum rutin lah gitu. Terus untuk masalah pemahaman konservasi itu gimana Pak? Apakah setiap anggotanya itu sudah paham begitu akan manfaat dari konservasi itu seperti apa gitu Pak? Ya justru itu ya di kami di masyarakat belum semua memahami tujuannya apa. Tapi alhamdulillah ya sedikit demi sedikit kami pendekatan sama petani sama masyarakat, bagusnya apa, hasilnya untuk apa itu alhamdulillah sedikit-sedikit mengerti lah kayak gitu ya. Ya, itu kan juga merupakan tugas kita saya sebagai penyuluh Iya. kehutanan, juga Pak Dama sebagai ketua kelompok. Iya. Kita harus mengubah cara pandang anggota gitu kan, dimana konservasi itu bukan hanya proyek, tapi ini merupakan sebuah investasi dalam jangka panjang yang mungkin dampaknya itu baru kita rasakan 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Tapi ya kalau sekarang tidak dikerjakan, mungkin dampaknya itu akan dirasakan oleh anak cucu kita sendiri. Iya. Yang kita tanam itu kan bukan cuma pohon Pak, tapi melainkan sebuah harapan yang mana untuk masa depan anak cucu kita kelak gitu Pak ya. Ya menurut saya program ini bagus sekali Bang. Kan di sisi tanam pohon mangga sama pete itu kami pola tanamnya tumpang sari sama jagung semusim itu nambah-nambah itu penghasilan lah kami. Saya bersyukur juga kalau ini bisa bermanfaat bagi kelompok ya Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan Pak, kalau bulan depan itu ada rencana pelatihan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Itu ada lebah madu juga jamur kayu. Mungkin dari kelompok Bapak juga bisa ikut untuk berpartisipasi Pak, terutama bagi generasi mudanya yang milenial ya Pak ya. Itu juga bisa nanti untuk ikut berpartisipasi. Gimana Pak Dede? Pak Dama?
ya bagus sekali tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kami tuh. Iya, iya, iya. Dari kalangan muda juga. Nah sebenarnya sih ingin bergabung sama kita. Nah itu mungkin di Lebah Madu kali ya. Oh, Lebah Kayak Madu ya, ya. Lebah Madu. Iya. Mungkin di hutan ini kayaknya cocok deh. Kemarin itu. Ini saya bisa tunjukkan Pak, salah satu produk yang sudah dihasilkan dari wilayah kita ini Pak. Nanti saya bisa coba sambungkan ke kelompok Panaman dengan kelompok binaan saya. Nanti itu kelompok binaan saya itu sudah bisa menghasilkan 3 sampai 5 kali panen dalam setahun itu Pak. Jadi kan nanti kalau anak-anak mudanya belum terlalu percaya begitu kan kalau hasil hutan itu bisa menghasilkan dari segi ekonomi, bisa kita tunjukkan aksi nyatanya seperti ini Iya. begitu Pak. Nah, bisa Bagus tuh. iya. Ya, saya baru dengar-dengar, tapi sekarang lihat Iya, hasilnya Pak, madunya ini sih, hasil manfaatnya nyata mungkin gitu. banyak ya khasiatnya. Iya, madu tentu banyak khasiatnya bagi Betul. kesehatan kita sendiri Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sini, Bang. Iya, insya Allah bisa Pak. Ini kan selagi pakan lebahnya itu tercukupi, bisa kita laksanakan budidaya lebah madu itu di sini Pak, begitu. Bagus lah. Ya, mudah-mudahan bisa di sini. Ya, terima kasih ini sudah bisa koordinasi, bisa ngobrol panjang sama Pak Daman. Iya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih waktunya yang telah diberikan saya sebagai guru kehutanan di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Itu baring kehadiran Justin Allah. mau nanaman juga Semoga nanti kita senantiasa, datangin salawat dan salam bari bis senantiasa tercurah tahun kepada depan ada agro Alhamdulillah Pak, Itu tanah desa. hari ini kita Tanah bisa desa kumpul seperti bersama-sama ya Pak ya. Saya tanah desa tanah milik. akan membawakan satu materi Cuma kalau yang gunung dengan pinggir jalan tema itu yang jalan bukan bisa memberi manfaat PT tanpa Sampurna. harus ditebang. Salah satunya itu contohnya dengan ya ngambil yang kesini hasil dekat rumah dari bukan Bari kayu itu Bari bis. madu. Ya. Oh, daerah. Ini Iya. saya bawa Ya, nyambung ke contoh Batu Jaya. dari madu Abang hutan mau asli dari lihat wilayah kita Pak. ininya nanti akan Di menyatukan. sini kita tidak harus Sambal menebang pohon, jadi kita bisa rawat Jadi hutan dan kita agroforestry. juga bisa memanfaatkan hasil dari hutan itu sendiri. Saya lihat ini Pak. Aduh, kebetulan Pak, Pengen. di sini kami ya bahkan anak-anak kalau apa beruntus ininya ya, 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 ya. nah dikasih madu itu suka Ya, sembuh, sembuh ya. tapi mahal. Mm-mm. Kebetulan kalau kita bisa budidaya, kita coba apa namanya? Boleh. Budidaya. Boleh. Nah, itu caranya gimana Pak? Kebetulan nih. Coba dianalisa Pak. Asli enggak tuh madunya, Teh? Oh, Ini ya. pas Madu deh. asli, madu Asli. asli dari ya wilayah kita juga ini Pak. Iya ya. Kalau bapak-bapak ini untuk budidaya kan, pertama itu kita itu harus harus sedia dulu pakan dari lebah madu Abang kok sendiri Pak. menyantumkan Bisa ente ya, Pak? bunga-bunga atau bahkan Kades mah ada yang pernah nambang tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan nektar, Iya. bunga, seperti contohnya bunga randu atau tabebuya. Terus kok ada di sini ente juga ya? saya lihat udah ada santos lemon ya Pak ya. Ya, Itu juga salah satu pakan lebah yang bisa mendukung budidaya lebah madu kita Pak, begitu. Itu Pak, saya juga pernah ngobrol sama istri saya ya kan di rumah. Namanya perempuan ya, namanya istri suka nanam bunga. Ya. Nah, ya memang setahu saya itu pakan utama lebah dari bunga ya. Tapi yang istri saya takutkan, kan saya juga pernah nemu di hutan. Itu cara ngambilnya kan harus pakai api atau apa asap lah. Katanya katanya takutnya ngaceng lah gitu sama istri janganlah. Nah, ini yang Permadina berarti kan ubah ya Pak ya. Jadi untuk memanen lebah madu itu kita bisa tidak mengganggu habitat lebah itu sendiri Pak. Jadi tidak harus diasap gitu kan. Jadi kita itu bisa mulai untuk budidaya lebah madu. Jadi yang harus kita siapkan itu pertama itu adalah sarang lebah itu sendiri atau biasa disebut dengan stup lebah gitu Pak. Jadi kita itu bisa membuat stup sederhana dari kayu yang nantinya
stup lebah itu sendiri bisa kita isi dengan koloni lebah atau bisa kita pancing dengan pakan-pakan lebah madu tadi gitu Pak. Jadi nanti si koloni lebahnya itu bisa masuk ke dalam stupnya begitu. Misalkan Kemarin soalnya kalau kan yang buat ingat event itu itu apa istilahnya kalau di sini mah Jadi situ Ah, ada ada ratunya Ya, betul Pak. emang betul itu. Iya, kalau kita Aku mau nggak pakai, memindahkan nggak koloni usah lebah lah itu gitu, kita jadi nggak apa-apa. yang paling utama itu adalah ratu lebah itu harus masuk ke dalam stupnya. Jadi nanti koloninya bisa ikut di dalam stupnya begitu Pak. Bagus Pak itu. Kira-kira itu dari kami ya eh, untuk menjemput program itu barangkali ada harus gimana minta dibantu Pak. Iya, iya, iya. Bisa Pak, nanti kita bisa coba bantu di CDK itu kan bisa nanti dari kelompok tani bisa mengajukan untuk budidaya lebah madu atau nanti bisa saya salurkan ke program petani milenial Pak. Kebetulan kan di dinas itu ada yang namanya program petani milenial atau regenerasi petani. Jadi petani milenial itu nanti tujuannya itu kepada generasi muda atau yang milenial gitu dengan kisaran umur dari 19 sampai 35 tahun gitu Pak. Jadi Ya berarti kalau kita mau usia udah lewat pada mana? udah ya kita mau udah tua. Tapi kan Harus 35 anak muda Pak. masih Paling banyak. gitu. nah kalau memang usia bapak-bapak sudah melebihi dari kategori bisa Ada nanti Pak Didi. Pak Didi bisa atau mungkin nanti dari putra putri bapak juga bisa kita daftarkan untuk menjadi petani milenial Pak. Banyak masih. Biar kita dapat bisa budidaya madu. Ya, Iya. Pak Didi. Itu biar generasi muda ada aktivitas lah. Ya betul Pak. Juga ini juga kan bisa menjadi pendukung Iya. ekonomi bagi petani begitu kan ya Pak, dengan hasil hutan tidak hanya hasil hutan kayu yang bisa dimanfaatkan. Iya, yang paling bagus cocoknya di daerah sini tuh kayaknya lebah apa tuh? Jenis apa Jenis yang apa aman? Yang paling bagus Yang- itu ya. Kalau dari Seperti program itu. petani milenial yang sudah kita laksanakan dari tahun ke tahun ya Pak ya, bantuan untuk budidaya lebah madu itu jenis lebahnya adalah trigona Pak, trigona. Jadi trigona itu lebah kecil atau bahasa di sininya tewel ya Pak nya. Lebah kecil yang mana nanti madunya itu rasanya itu agak asem-asem gitu Pak. Seperti Beda yang bawah dengan- itu Mas. ini kebetulan yang saya Apa bawa itu? ini lebah hutan, lebah apis dorsata yang Berarti yang panennya itu nyengat dari ya? iya betul Pak. Kalau yang trigonal itu nggak menyengat tuh, Pak. Menyengat sih menyengat tapi tidak seliar madu hutan gitu Pak. Berarti Lebah jinak, hutan. ya? Iya. Waduh, bagus tuh. Itu juga lebah trigona juga bisa kita budidaya di perumahan-perumahan. Jadi di rumah yang kayak bunganya itu banyak gitu Pak, bisa dibudidaya di rumah begitu Pak. Berarti tanaman bunga istri saya bisa di Nah, iya, manfaatin, itu Pak, bisa ya? bisa disambungkan nanti ke Aduh. sana Pak. Kejaga kalau di rumah itu bagus. Kan di rumah bunga desa dong. Wah, iya, gitu mah. Sambil minum Pak. Ya siap siap Pak. Mungkin itu aja Pak ya materi dari saya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut lah terkait lebah madu ini. Kita bisa bahas nanti kalau misalkan bapak-bapak butuh pelatihan dasar, pelatihan lebih lanjut tentang budidaya lebah madu, nanti bisa kita fasilitasi dari CDK, bisa difasilitasi gitu. Aduh, bagus Pak. Terima Iya. kasih banyak. Itu Iya. yang kami tunggu-tunggu. Ya, Infonya, tunggu informasinya lagi. Iya. mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah. Materi ini sebagai pengantar, nantinya bapak-bapak bisa secara mandiri juga bisa melaksanakan budidaya lebah madu ini. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Waalaikumsalam. Camat. Silakan duduk Pak Ya. Dandi. Siap. Terima kasih Pak Camat atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Kami dari Dinas Kehutanan Pak, kita itu ingin membahas tentang pengembangan wisata hutan desa yang ada di salah satu kecamatan Pacet ini. Kami melihat itu ada potensi di dalam kawasan hutan yang memiliki panorama yang bagus.
yang dimana di sana itu ada curug roda yang bisa dilakukan pengembangan wisata. Kami itu ingin mendampingi masyarakat dalam mengelola wisata ini untuk menjadi lebih berkembang begitu Pak. Itu bagus ya. Kecamatan Paset itu memang secara topografi itu memang bagus untuk dijadikan, salah satunya adalah Ya, objek wisata ya, seperti apa yang disampaikan oleh karena di situ ada curug. Kalau memang itu dikelola dengan baik, itu bisa bukan hanya dari sisi ekonomi ya, bagi masyarakat Mekarjaya, tapi itu bisa juga untuk menjaga lingkungan. Itu ya. memang Dari sisi bagus sekali. konservasinya juga dapat. Ya. Ya, itu kira-kira masalah perizinan atau masalah yang lain lah. Itu langkah-langkah seperti apa itu, Oke. Pak? Langkah-langkah yang pertama yang akan kita lakukan itu pertama-tama kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kita akan melibatkan LPHD, lalu Karang Taruna dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Setelah itu kita akan melakukan pelatihan dasar untuk bagaimana pengelolaan wisata tersebut, lalu seperti manajemen dalam mengelola sampah, pemandu wisata, bahkan dengan promosi wisata tersebut, Pak. Lalu untuk perizinan, selama status kawasan hutan itu sudah masuk ke dalam skema hutan desa, pengembangan wisata ini bisa dilakukan dengan izin dari Kementerian Kehutanan melalui skema perhutanan sosial. Dan kami akan membantu urusan itu, Pak. Bagus. Tapi harus diingat bahwa desa itu kan banyak problem yang harusnya. Artinya kita akan koordinasi dulu ya. Koordinasi dalam arti kita akan sosialisasikan juga ke masyarakat, terutama kepala desa dan juga BPD supaya sinkron. Ya. Nah, itu masalahnya kalau memang itu perizinannya memang Dinas Kehutanan akan proses ya, alhamdulillah gitu kan. Karena ini salah satu bentuk usaha atau bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kalau memang ini berhasil. Iya, betul. Nanti masalah wisata itu mungkin bisa disinkronkan dengan barangkali nanti di desa ada dana desa ya. Dana desa, apakah itu mulai fasilitas umum seperti ada infrastruktur juga nanti bisa disebutkan. Nanti kita bahas lah dengan desa ya, dengan BPD, dengan ini supaya apa yang diinginkan oleh Dinas Kehutanan itu bisa bersambung, gayung bersambut dengan atau kolaborasi lah antara kecamatan, desa, dan juga dengan Dinas Kehutanan yang terkait. Ya, luar biasa Pak. Kami juga berencana untuk mengundang relawan dari kampus atau dari institusi lainnya, bahkan juga komunitas pecinta alam untuk membantu mendesain area wisata alam ini. Lalu kita juga akan mengembangkan wisata edukasi seperti penanaman pohon, pengenalan tanaman obat, atau bahkan dengan kemah konservasi. Kami akan segera menyusun rencana teknis dan surat pengantar kepada kecamatan, dan kami nanti akan melampirkan peta lokasi dan juga area wisatanya, potensi serta analisis awalnya, Pak. Itu bagus. Ya. Kalau memang itu bisa dikolaborasikan, termasuk dengan kampus, dengan relawan, dengan para aktivis lingkungan, itu sangat bagus itu. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Camat atas waktunya, dan mudah-mudahan pengembangan wisata ini bisa berjalan dengan lancar dan ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya, bahkan kecamatan-kecamatan lainnya. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Aduh, pagi Kang. Pagi Kang. Pagi-pagi udah repot aja ini. Gimana kabarnya? Iya Kang. Alhamdulillah ini sehat. Ini puguhan kemarin itu kan untuk perencanaan kegiatan yang 2026. Jadi banyak kelompok binaan penyuluh itu ngantalkan proposal. Ya ini saya lagi ngerekap suruh
atasan direkap satu-satu usulannya kan. Cepat juga ya progresnya Kang berarti. Tapi harus hati-hati itu Kang, biasanya ada yang disusupi atau ada tekanan dari pihak luar. Iya, kampungan kemarin juga ada kelompok yang kesini kan. Jadi Andri katanya, ini saya nitip katanya, tolong dilancarkan ya katanya. Aduh. Nanti Iya. adalah katanya gitu. Puguan bingung saya. Itu juga saya juga banyak yang dikhawatirkan, juga banyak yang begitu Kang. Kita harus tegas Kang dengan yang begitu. Kita tidak bisa memberi sedikit pun celah dengan yang namanya gratifikasi. Itu kan namanya gratifikasi. Kita tidak bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Iya Kang, susahnya itulah Kang. Kita itu kadang dia itu bawa-bawa nama orang dalam lah, titipan bawa-bawa nama atasan kita. Nah itu kadang saya nggak enak kan gitu untuk gimana lah gitu kan, karena dia bawa si A lah si B, kadang bawa nama atasan kita kan gitu. Ya, saya juga tahu Kang rasanya seperti itu. Dulu juga saya awal-awal juga banyak yang disusupi seperti itu. Kadang dari oknum atau bahkan dari oknum atasan juga ada. Tapi ya kita harus punya pilihan, kita mau ikuti arus itu atau kita punya komitmen sendiri. Itu resikonya memang ada begitu, tapi ingat Bang, kita harus menjauhi yang seperti itu karena Siap. lebih baik kita dijauhi ya karena jujur daripada kita didekati karena kompromi. Siap. Berarti kita harus berani nolak ya Kang, Iya. kalau yang kayak gitu ya. Kita itu bukan cuma penjaga hutan, tapi kita juga harus menjaga nilai-nilai kejujuran dari seorang ASN. Oh, siap. Terima kasih nih Kang. Ya saya butuh masukannya karena kan saya baru di sini, ya baru berarti terhitung setahun kan di sini. Kalau Aka kan udah senior saya, udah dari dulu, berarti ya memang bersih itu kuat Kang. Jadi kita harus berani menolak yang seperti itu ya Kang. Bagus ya. Ayo kita bangun lingkungan kerja yang lebih baik. Siap. Untuk dinas kehutanan yang lebih baik. Siap. Hatur nuhun Kang. Sama-sama.